Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 6G. Berhari-hari Aji melakukan perjalanan melalui Pegunungan Kidul atau Pegunungan Seribu yang memanjang dari barat ke timur itu. Di waktu malam dia bermalam di dusun yang dilewatinya, kadang juga terpaksa harus bermalam di sebuah gua yang gelap. Beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah dusun di tepi pantai. Dusun Wonocolo yang terletak di pantai Teluk Panggul. Karena hari telah menjelang senja, Aji mengambil keputusan untuk bermalam di dusun itu. Pada saat dia memasuki dusun itu, tiba-tiba tampaklah olehnya seekor burung alap-alap melayang-layang di angkasa. Aji merasakan jantungnya berdebar gembira. Entah bagaimana, setiap kali melihat burung alap-alap terbang di angkasa, penglihatan itu begitu akrab dalam hatinya. Penglihatan yang tidak asing. Seolah-olah yang melayang-layang itu adalah alap-alap yang dulu juga, yang suka melayang di atas pantai berpasir di sebelah selatan dusun tempat lahirnya, alap-alap yang pernah dilihatnya berkelahi melawan ular dan memenangkan perkelahian itu. Alap-alap yang dengan perkelahian itu telah mengajarkan ilmu tata kelahi yang baru kepadanya. Dan kini alap-alap itu terbang pergi, menuju ke utara. Seolah menjadi pertanda baginya bahwa perjalanan selanjutnya adalah utara. Demikianlah, setelah bermalam di rumah seorang petani tua di dusun Wonocolo itu selama 1 malam, pada keesokan harinya Aji melanjutkan perjalanannya. Kini dia melakukan perjalanan ke arah utara. Dia merasa dirinya seekor burung alap-alap yang terbang bebas di udara, menuju kemanapun hati dan kakinya membawanya. Beberapa hari kemudian tibalah dia di daerah Caruban. Pada saat itu matahari sedang panas-panasnya dan tepat berada di atas kepala. Aji melepas lelah dan duduk di bawah sebatang pohon dadak. Tempat itu sejuk sekali karena terlindung banyak pohon yang tumbuh di tepi jalan. Agaknya dia telah tiba di jalan raya yang membentang dari timur ke barat. Simpang 3 itu berada di daerah berhutan dan keadaan di situ sepi, agaknya jauh dari dusun. Padahal perutnya sudah terasa lapar. Dia harus bisa menemukan sebuah dusun untuk dapat memperoleh makanan. Tiba-tiba dia mendengar suara orang dari arah timur. Dia menoleh dan tak lama kemudian, dari jalan yang menikung itu muncul 7 orang laki-laki yang sedang berjalan menuju ke barat. Entah mengapa, melihat 7 orang laki-laki itu, timbul perasaan curiga dan tidak enak dalam hati Aji. Maka dia cepat bersandar ke batang pohon itu dan dia memejamkan kedua matanya, pura-pura tertidur. Dengan sedikit membuka matanya, melalui bulu matanya dia dapat memperhatikan mereka. Yang menarik perhatiannya adalah 2 orang kakek yang berjalan di depan dalam rombongan 7 orang itu. Seorang kakek bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Rambut dan brewok naik kaku seperti kawat, sudah berwarna 2. Matanya lebar dan liar. Kepalanya memakai kain pengikat kepala wulung. Kakek yang tampak gagah dan kokoh kuat ini walaupun usianya sudah hampir 70 tahun, membawa sebatang keris dengan warangka dan gagang terukir indah, terselip di pinggangnya. Kakek kedua yang berjalan di samping kakek pertama, juga menarik perhatian Aji. Usia kakek ini sebaya dengan kakek pertama. Tubuhnya sedang saja, akan tetapi kulitnya amat menarik perhatian karena kulit itu hitam sekali, seperti arang. Pakaiannya mewah dan wajahnya buruk dengan matanya yang sipit, hidungnya yang pesek dan bibirnya yang tebal. Kakek ini membawa sebatang senjata ruyung atau penggada yang tergantung di pinggang kirinya. Juga kakek kedua ini, biarpun tubuhnya tidak sekokoh kakek pertama, menunjukkan kegagahan. Sikap dan pandang mata 2 orang kakek yang usianya sudah hampir 70 tahun ini menunjukkan bahwa mereka berisi, yaitu 2 orang yang memiliki kesaktian. 5 orang laki-laki yang berjalan di belakang mereka juga merupakan orang-orang yang bersikap gagah. Usia mereka dari 40 sampai 50 tahun dan Aji melihat keanehan pada pakaian mereka. 5 orang itu mengenakan baju dan celana hitam. Mereka membiarkan baju itu terbuka di bagian dada, dan celana hitam mereka sampai ke bawah lutut. Yang menarik adalah ikat pinggang mereka. Ikat pinggang itu merupakan kolor yang besar, hampir sebesar lengannya, panjang hampir menyentuh tanah dan bermacam-macam warnanya. Aji yang belum pernah keluar dari dusun tempat lahirnya, paling jauh dia hanya pergi ke tepi laut, dan sama sekali belum berpengalaman. Sama sekali tidak tahu bahwa 5 orang itu adalah para warok, yaitu jagoan dari daerah Ponorogo. Ketika dalam perjalanannya beberapa hari yang lalu dia melewati Ponorogo, dia juga melihat banyak kaum pria yang berpakaian seperti 5 orang itu, akan tetapi karena tidak pernah terjadi sesuatu, dia pun tidak tahu siapa mereka,
sama sekali tidak mengira bahwa mereka adalah para jagoan dan bahwa kolor yang besar itu merupakan senjata mereka yang ampuh. Ketika rombongan itu tiba di dekat tempat Aji tersandar pada batang pohon, 2 orang kakek itu menghentikan langkah mereka. 5 orang itu pun berhenti dan mereka mengamati Ajim dengan penuh perhatian. Kemudian terdengar kakek berkulit hitam arang itu berkata dengan suara tinggi seperti suara wanita. "Ah, untuk apa perhatikan dia? Dia hanya seorang bocah yang kelelahan dan mungkin kelaparan. Hayo jalan terus dan kita mencari tempat baik untuk menghadang." Logat bicara kakek itu terdengar aneh bagi Aji, namun dia masih dapat mengerti artinya. 7 orang itu melanjutkan perjalanan mereka. Hati Aji sudah tergerak dan dia tertarik sekali. Sikap mereka itu tidak seperti orang-orang biasa yang kebetulan lewat di jalan ini. Mereka tentu mempunyai niat tertentu. Kakek hitam tadi bicara tentang penghadangan. Jangan-jangan mereka mempunyai niat buruk terhadap orang yang akan dihadang. Setelah rombongan itu menghilang di tikungan jalan, Aji cepat bangkit, menggendong lagi buntalan pakaiannya dan dia pun menyelinap di antara pohon-pohon dan membayangi rombongan itu dari jarak agak jauh sambil bersembunyi di balik pohon-pohon. Setelah tiba di bagian hutan yang lebat, 7 orang itu berhenti dan mereka lalu berpencar, bersembunyi di balik pohon besar atau semak-semak sehingga tidak tampak dari jalan. Melihat ini, berdebar rasa jantung Aji. Duganya tidak keliru. Mereka itu tentu berniat buruk terhadap orang yang sedang mereka hadang. Dia pun bersembunyi di balik semak belukar dan melakukan pengintaian. 2 orang kakek itu bukan lain adalah Ki Harya Bakawulung dan Wiku Menak Koncar. Seperti kita ketahui, 2 orang datuk dari Madura dan Belambangan ini telah gagal membujuk Pangeran Cakraningrat untuk memberontak terhadap Mataram. Akan tetapi Ki Harya Bakawulung tidak putus asa. Dendamnya terhadap Mataram sedemikian besarnya sehingga dia tidak akan berhenti sebelum dapat membalas dendam. Dia berhasil membujuk Wiku Menak Koncar untuk membantunya mencari kesempatan untuk membunuh Ratu Wandansari, putri Sultan Agung atau istri Pangeran Pekik dalam usahanya membalas kematian anaknya. Dengan membunuh Ratu Wandansari, dia dapat menghancurkan hati Sultan Agung dan sekaligus merenggangkan hubungan antara Mataram dan Surabaya, juga Giri. Ikuti terus kisah Alap-Alap Laut Kidul bagian selanjutnya di jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.